Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ikhwah ya dan akhwat sekalian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan berkah kepada kita, kebaikan ya, dan senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita ya dalam menuntut ilmu ya, dan dalam menyebarkan ilmu daripada para ulama. Baik, ya. Di antara makna keikhlasan itu adalah ya menghadirkan hati. Ya, menghadirkan hati untuk Allah ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan. Ya. Sebelum kami ya membahas ya atau membicarakan sesuatu dalam pembahasan di malam ini insyaallah taala, kami sedikit ya mengingatkan ya apa yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, sebelumnya di masjid kampus ya sudah kita bahas tentang bentuk-bentuk keikhlasan. Ya, bentuk-bentuk keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ya, di antaranya kita menuntut ilmu, demikian pula kalau begitu menyebarkan ilmu. Ya, menyebarkan ilmu itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah. Ya, kalau ibadah itu harus terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sesuai dengan syariat tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kedua adalah untuk kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga dengan benar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah agar kita bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan kita menuntut ilmu itu. Benar cara kita dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, kita menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kezaliman dan kejahilan pada diri kita dan kemudian keluarga kita, anak istri kita, ya, tetangga kita, masyarakat kita. Itu ya bentuk-bentuk keikhlasan dalam kita menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sudah kita bahas pula hal-hal yang bisa memalingkan kita dalam menuntut ilmu. Yaitu apa? Ya, kita menghabiskan waktu yang percuma. Apa itu menghabiskan waktu yang percuma? Kita tidak murajaah. Kita tidak ulang-ulangi apa yang kita kita pelajari. Ya, entah kita ulangi sendiri atau dengan teman, atau ya kita duduk, ya daripada duduk sendiri, ya lebih baik membaca apa yang sudah kita tulis. Ya, kita baca kembali, tak ada salahnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya hal yang bisa memalingkan adalah ya duduk-duduk majelis-majelis ghibah dan namimah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan banyak bertanya, ya. Naam, ya, banyak bertanya dan menyibukkan diri dengan perkataan-perkataan orang. Apa kata orang? Apa kata si anu? Apa dia bilang? Dan seterusnya. Menyibukkan diri. Padahal hal itu tidak berfaedah bagi dia. Ya, sekedar menghabiskan waktu. Ya.
dan kita sudah sebutkan bahaya-bahayanya. Di antara bahayanya, ya, bahaya hal tersebut adalah menunjukkan kelemahnya agama seseorang. Kemudian kedua, ya, menunjukkan, ya, atau ini adalah larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua adalah menunjukkan lemahnya agama seseorang. Kemudian yang ketiga, menyebabkan dia bisa membenci yang tidak pantas dibenci atau mencintai yang tidak pantas dicintai. Dengan dalil, ya, intisar sahibil haq, dengan dalil, ya, menolong yang benar. Ya, padahal sekedar, ya, senang saja. Ya, sekedar kesenangan saja, kesenangan hatinya. Ya, kemudian yang tidak kalah dari itu adalah membuat, ya, manusia itu berkotak-kotak, berkelompok-kelompok. Dia cuma mau berwala dengan orang yang senang cerita dengan dia. Ya, dia cuma mau duduk cerita. Kalau orang itu sudah tidak mau cerita sama dia, sudah tersinggung. Kayaknya dia tidak senang sama saya. Padahal, ya, caranya kita bersaudara itu adalah, ya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau kita terlalu dekat, ya, bahaya. Kenapa kalau bahayanya? Nanti, ya, dia akan mudah mempimpong kita, membolak-balikan kita sesuai dengan keinginan dia. Ya, jangan juga terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, ya, dia akan beranggapan kita memusuhi dia. Ya, dia akan beranggapan seperti itu. Oh, dia musuh kita. Kalau begitu, dia berada di atas pertengahan. Dan kita berusaha itu hidup, kita berusaha itu agar kita bisa memahami orang. Jangan kita berharap agar orang memahami kita. Itu susah itu kalau seperti itu. Kita berusaha agar kita itu bisa memahami keadaan orang lain. Kalau masing-masing orang berpikir seperti itu, maka secara tidak langsung, ya, orang akan pahami diri kita. Ya. Jadi kalau kita berusaha itu, ya, bagaimana orang itu supaya paham diri kita, bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku kita berusaha agar orang mau mengerti terhadap diri kita. Ya, tatkala orang tersebut menyelisih kita tidak enak. Ya. Tidak enak di hati kita tatkala orang menyelisih kita. Karena kenapa? Kita berusaha agar orang itu paham kita. Padahal seharusnya kita itu berusaha agar kita itu bisa memahami keadaan orang lain. Iya, pengertian. Baik. Ini yang sudah kita secara umum kita sudah bahas. Kemudian juga yang telah kita bahas pula yaitu masalah berhubungan dengan, ya, bentuk-bentuk perselisihan para ulama. Tadi malam sudah kita bahas, ya, bentuk-bentuk perselisihan para ulama itu, ya, ada 3 bentuk secara umum. Ya, yaitu apa? Perselisihan mereka itu adalah bukan pada masdar syariah, masdar sumber pokok syariat Islam. Mereka tidak berselisih, ittifaq. Mereka sepakat bahwasanya sumber pokok adalah Al-Quran 30 ayat. Baik. Ya. Dan sunnah Rasulullah SAW dan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Jadi yang mereka perselisihkan bukan masalah ini. Ini perselisihan, ya, para ulama. Ya, bukan di masalah ini. Kalau masalah itu mereka sepakat. Satu. Baik. Kemudian kedua, ya, para ulama itu, ya, mereka kalau ada penyelisihannya terhadap suatu nas, dalil, ya, maka mereka itu tidak dengan sengaja ingin menyelisihinya. Bukan mereka sengaja ingin menyelisih dalil. Ya. Tapi karena ada sebab-sebab. Ya, sebab-sebabnya insyaallah taala kita akan sebutkan nanti. Kurang lebih 7 sebab. Secara ringkas, ya. Kemudian perselisihan para ulama itu, ya, bentuknya adalah, ya, pada perkara yang tidak boleh tidak mereka berbeda. Sangat sulit mereka hindari ada perbedaan di situ. Kalau pada perkara yang bisa mereka bersatu, mereka akan bersatu. Ya. Pada perkara-perkara yang sangat sulit mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah dalam memahami masalah, lemah dalam mendakwakan masalah. Penuh dengan kekurangan. Maka mau tidak mau, ya, sedikit banyak akan terjadi perbedaan. Ya, kemudian perlu perhatikan beda perbedaan, beda perpecahan. Ya. Makanya tidak dikatakan iftiraqul ulama, tapi iftiraqul ummah, iftiraqul ummah. Baik. Ya, ini pembahasan lain. Kemudian, nah, kalau kita sudah tahu ini, 3 hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, bentuk-bentuk perselisihan para ulama itu, ya, terjadi karena Allah. Ya, terjadi karena Allah, artinya karena dalil dari Allah dan Rasulnya begini.
Bukan karena mereka sengaja ingin menyelisih temannya. Ya, bukan karena sengaja. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena urusan pribadi, karena urusan pribadi orang ya namanya manusia, pribadi berbeda-beda. Tidak usah dengan orang lain, dengan istri kita saja berbeda. Anak saja dengan bapak bisa berbeda. Ya, kalau kita mau bahas. Jadi permasalahannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sengaja ingin berbeda. Kalau sengaja kita ingin berbeda, memang kita menolak ikhtilafu ummati rahmah hadis itu. Namun pengamalan kita lakukan. Ya, perselisihan umatku adalah rahmat, kita tolak hadis itu. Ya, tapi pengamalan kita seperti itu. Karena senang sekali kalau kita berbeda. Baik. Ya, jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalil. Ya, jadi yang kita bawa itu bukan perkara-perkara pribadi yang kita bawa. Kemudian kita bungkus dengan dalil, bukan. Kemudian kedua, ya, menunjukkan kepada kita perselisihan para ulama itu, ya, menunjukkan kepada kita perselisihan mereka itu pada perkara ilmiah. Bentuknya ilmu. Qala Allah, ya, kata Allah, kata Rasulnya, ya, para sahabat begini. Itu. Ya. Perkara-perkara ilmiah. Kemudian yang ketiga, perselisihan mereka itu, ya, bentuknya adalah thayyib. Nah, Anda tidak bisa istihbar sekarang, ya, menghadirkannya bentuk yang ketiga. Oh, nah, alhamdulillah, yaitu bentuknya di lisan, tidak sampai ke hati. Ya, sering Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kasus beliau menyebutkan ikhtilafnya sahabat itu fil lisan, bukan di dalam hati. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menganggap mereka itu bersatu, namun hati-hati mereka berpecah. Siapa itu? Orang munafik. Orang munafik seperti itu. Ya, zahirnya bersatu, hati mereka berpecah belah. Ya, kalau begitu kita diperintahkan untuk menyelisih orang munafik kalau begitu. Ya, lisan kita boleh berbeda, namun hati kita tetap satu. Ya, namun hati kita tetap satu. Jangan sampai kita saling menyembelih dengan lisan kita. Ya, hati juga ikut menyembelih. Ya, kalau kita punya kekuatan sudah kita lakukan dengan pedang. Tidak seperti itu. Baik. Ya. Kemudian sebab-sebabnya secara ringkas ada 7. Ya, kenapa mereka ada perbedaan pendapat? Sebab pertama, ya, karena mungkin belum sampai dalil sama dia. Walaupun ulama besar seperti apa. Jangan ulama sahabat saja seperti itu. Ya. Ingat kisahnya Umar bin Khattab membawa pasukannya ke Syam, tidak jadi masuk ke situ. Para Muhajirin dan Ansar berselisih pendapat, berbeda pendapat, masuk atau tidak. Ya, ke negeri itu. Kenapa? Karena tidak ada dalil bagi mereka. Mereka tidak punya dalil. Tapi Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa dalil. Kalau yang sudah berada di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk, ya, ke negeri yang terkena penyakit tersebut menular. Sehingga ada dalil, selesai perselisihan. Selesai perselisihan, ada dalil. Sudah ada, apa lagi mau diperselisihkan? Sudah ada dalil. Nah, ini salah satunya. Belum sampai dalil. Kemudian kedua, dia tidak percaya dengan orang yang bawa berita. Nah, ini salah satu penyebabnya hadis-hadis itu lemah. Kalau diangkat lemah oleh sebagian ulama, disebutkan oleh sebagian yang lain. Karena apa? Dari sisi orang yang membawa berita. Wah, dia sendiri, sana 20. Nah, kurang kuat. Banyak lagi masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah dia lupa dengan dalil. Bisa saja dia sudah tahu masalah tersebut. Tatkala dia ditanya dan berfatwa, salah, berbeda. Oh, mungkin dia lupa dalilnya. Bisa saja, namanya manusia, bukan nabi nih. Nabi saja kadang, ya, pada perkara tertentu bisa lupa. Kalau sudah pernah sholat tidak membaca lewat satu ayat, baik. Apalagi yang lain. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, belum sampai dalil yang mansuh, yang menasikh, yang menghapus suatu hukum. Dia sudah beramal dengan suatu amalan, namun, ya, sebenarnya ada dalil yang menasikh, menghapuskannya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah dia menganggap ada pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih. Makanya kadang kita dengar, oh, ar-rajih fil mas'alah.
Yang rajih, yang kuat dalam masalah ini adalah begitu. Pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama begini. Artinya ada pendapat yang menyelisih, tapi dia lebih menguatkan pendapat ini. Ya, jangan dulu kita tidak enak hati kalau ada yang orang menyelisih kita. Ya, seakan-akan ya syariat itu milik kita, sehingga kita tidak senang hati. Ya, apalagi ya yang menyelisih kita adalah orang yang lebih berilmu dari kita. Ya, baik. Ya, jadi dia menguatkan yang lain, dianggap ada dalil yang lebih kuat. Kemudian yang keenam, dia salah paham terhadap dalil. Saya dia salah paham terhadap dalil. Yani dengan yang ada, seharusnya begini tapi dia salah pahami, sehingga terjadi perbedaan. Ini biasa disebutkan kisah Bani Quraidah, salah paham terhadap dalil. Ya, Rasulullah melarang sholat, ya, asar kecil sudah sampai di Bani Quraidah, tapi ada sholat tepat waktu, ada yang sudah sampai di situ sholatnya, sholat asarnya. Ya, cara memahami dalil berbeda pendapat. Baik. Ya, kemudian yang terakhir adalah berdalil dengan dalil lemah atau pendalilannya lemah. Dalilnya sahih, tapi pendalilannya lemah. Ya. Contoh misalnya masalah ya salat tasbih. Ya. Sebagian ulama menganggap itu sahih dalilnya. Yang lain ya menganggap ini mungkar syadz. Ya. Salat yang aneh seperti ini tidak ada samanya. Di antara Imam Ahmad tidak ada samanya model salat seperti ini. Ya. Ada yang lain yang mensahihkan hadis tersebut. Ya. Kalau yang menganggap baik dia baikkan. Ya. Nah, yang menganggap sahih dia sahihkan. Baik. Atau pendalilannya lemah. Nah, sekarang sikap kita apa kalau begitu? Mensikapinya. Ya, mensikapinya sudah kita singgung sedikit. Pertama kita berikan udzur. Kalau kita lihat ada yang berbeda pendapat dengan kita, berikan udzur, jangan dulu jelek sangka. Ya. Selama ada kesempatan untuk baik sangka dulu. Ya. Nah, baik sangka. Apalagi sama para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Berikan udzur. Udzurnya apa? Salah satu dari 7 tadi. Oh, mungkin dia belum sampai dalil. Ya, mungkin dia rojihkan pendapat yang lain. Mungkin dia lupa. Oh, banyak sekali. Banyak sekali yang perlu dibahas. Tidak serta-merta langsung menjatuhkan hukum. Ya. Baik. Ini pertama. Kedua, ya kalau memang itu sudah kita berikan udzur, ya mungkin dia belum sampai dalilnya, tapi kita berpendapat begini ya. Yang benarnya begini. Kita rojihkan nih. Ya, yang benarnya seperti ini. Ya. Ya, sikapnya ulama itu dia cari, dia tidak boleh taklid. Kalau sikapnya penuntut ilmu bisa dia pakai dalil-dalil umum. Ya. Kemudian yang orang-orang awam dia bertanya. Namun jangan mengilzam orang lain. Ini pada perkara yang diperselisihkan. Jangan mengharuskan orang seperti itu juga. Sama-sama kita. Ya, harus seperti kita. Kita memaksa orang lain seperti kita itu susah. Tidak bisa. Ya. Baik. Banyak sebabnya. Di antara sebabnya, ya mungkin orang lain itu menganggap kita tidak ada apa-apanya dibanding dia. Kenapa lu paksa saya? Kamu itu tidak seberapa. Apa yang kau tahu? Kan bisa saja menyebabkan orang seperti itu meremehkan nanti jadinya. Itu bahayanya. Kalau kita maksa orang, mengilzam orang harus seperti itu. Baik, kalau kita berpendapat di suatu pendapat, pegang pendapat itu. Amalkan pendapat itu. Tapi jangan paksa orang. Kalau ada perselisihan di situ, beda. Kalau memang perkara tersebut adalah disepakati oleh para ulama atau yang memaksa itu pemerintah, hakim, dia punya hak, dia punya kekuatan. Kalau kita, wah, bisa perang. Iya. Baik, ini yang sudah kurang lebih kita sudah bahas. Sekarang pembahasan kita, ya, pada saat ini, insyaallah taala sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salatatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim, ya, wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada mereka, tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka mendapat azab yang pedih. Apa itu? Pertama, musbil.
yang memanjangkan kainnya, sarungnya atau celananya atau bajunya yang melewati mata kaki. Satu. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah al-mannan, orang yang memberi namun mengungkit pemberiannya. Yang ketiga adalah al-munfiq sil'atahu bihalfil kadhib, orang yang membuat laku jualannya dengan sumpah palsu, yang melariskan ya barang dagangannya dengan sumpah palsu. 3 golongan manusia. Yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Ya. Di situ disebutkan memanjangkan kain, ya. Al-musbil, memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya. Menyebutkan ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki adalah tempatnya di neraka. Dalam hadis lain disebutkan, ya. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya, ya, izratul mu'min la nisfis sa'. Ya. Kainnya seorang mukmin itu setengah betis. Kalau tidak bisa, fa ilal ka'bain, sampai di mata kaki. Bisa dipahami? Kalau begitu ada 2 bentuk. Setengah betis atau sampai mata kaki. Tidak boleh lewat. Karena kenapa? Yang tercela itu adalah lewat. Bukan sejajar sampai di mata kaki. Imami, yang tercela itu lewat. Karena Rasulullah mengatakan asfal. Asfal itu artinya lebih rendah, bukan sama, bukan sejajar. Ya, kalau sejajar berarti tidak masuk dalam larangan. Yang dilarang itu adalah asfal, yang lebih rendah dari mata kaki. Ya, jadi kita jangan dulu berjelek sangka pada saudara kita. Memang pokoknya kalau tidak setengah betis bukan salafi. Subhanallah. Adakah begitu? Yang disebutkan itu asfal, yang lebih rendah dari mata kaki. Sementara hadis ini menyebutkan ila, sampai ke mata kaki, batasnya sampai di situ. Ya, bukan maknanya ila Ka'bah itu lewat mata kaki. Ya. Tidak bisa dipahami itu bisa dikasih lewat-lewat. Pas mentok di situ. Hadis yang menyebutkan ya mencuci tangan sampai ke siku, ya. Ila mirfaqai. Ya. Mencuci tangannya sampai ila marfaqai, tapi Abu Hurairah pahami sampai lewat-lewat. Lafadznya ila, sampai. Berarti berhenti di situ. Baik. Ya. Jadi ini pertama, kain, baju atau celana dan semisalnya, jangan sampai lewat. Ya, kalau tidak bisa, seperti pegawai-pegawai negeri, yang kantor-kantor, ya, karena tidak mungkin mereka untuk setengah betis, sangat susah. Ya, gara-gara mempertegarkan setengah betis, ya, hilang sampai di leher. Ya, tercekik lehernya, hilang pekerjaannya, sehingga apa yang terjadi? Ya, dia berkeluh kesah. Apa yang terjadi? Dia celah agama. Gara-gara ini nih saya begini. Lama-kelamaan dia tidak rela dengan takdir. Dia tidak tahan. Terjadilah apa yang terjadi. Baik. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang memberi namun mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya. 6. Ini hilang pahalanya. Ya, dia sudah beri ya harta kepada orang, apakah rumah, ya, atau mobil, atau duit dan yang semisalnya, kemudian sebut-sebut, ya, saya itu sudah beri sama dia sekian dan sekian, tapi dia tidak baik sama saya. Ya, baik dengan dia tidak baik sama engkau, ya, tidak usah disebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia selalu memberi. Ya, dan dialah yang memberi. Banyak orang yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menyebutnya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memilikinya. Kita itu cuma lewat saja. Lewat melalui kita. Bukan kita yang beri sebenarnya. Iya. Yang beri adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang ada sebuah syair yang berbunyi yang berisi tentang kerugian orang yang seperti ini.
ya, idil judu lam turzaq khalaqan minal adha lal hamdu maksuban walal malu baqiyah. Ya, tatkala pemberian itu tidak diberikan ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih minal adha, dari celaan, gangguan, membuat dia sakit hati. Ya, kalau kita beri sama orang sesuatu yang padanya ada membuat dia sakit hati, tidak enak, maka lal hamdu maksuban walal malu baqiyah. Tidak ada pujian yang kita dapat dan tidak ada pula harta yang tersisa. Habis sudah. Orang tidak akan puji kita. Apa itu dia beri kemudian dia ungkit-ungkit? Bukan orang memuji, malah mencela. Kemudian apa? Harta kita sudah habis. Ya, bukan lagi harta kita karena sudah kita kasih orang. Ya, jadi kita rugi agama dalam perkara agama. Kita tidak dapat pahala, perkara dunia sudah habis. Apalagi kalau sudah beri semua, baik. Semua pokoknya kita beri semua. Ya, tatkala dia berbalik, ya, mencela kita, melawan kita, wah sudah habis sudah kita. Oh iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membuat laku, ya, muntik, dia membuat keluar, ya, barangnya yang dia jual itu, ya, dengan sumpah palsu. Sebenarnya yang saya beli ini cuma 5.000 ini. Beri ini saya kasih kia saja 4,5. Bisanya orang menjual baru mau cari rugi. Tidak masuk akal itu orang menjual mau cari rugi. Bisanya seperti itu. Betul, ini amanah ini. Cuma kita aja yang kukasih. Ya, sekarang iya, sebentar orang lain juga. Begitu. Ya. Ini dosa-dosa, termasuk dosa-dosa besar. Baik. Sekarang apa faedah daripada hadis yang sudah kita baca ini? Faedah-faedahnya, ya. Pertama, dari hadis tersebut disebutkan yang pertama, 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajak bicara kepada mereka. Ini syarat kepada kita bahwasanya, ya, ada di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, al-kalam, berbicara. Ya, dengan suara dan huruf. Ya. 6, yang tidak sama dengan makhluk. Ya. Apa yang kita baca, yang kita dengar adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Baik, namun kertas yang dipakai, tintanya itu makhluk. Tintanya, kertasnya itu makhluk memang. Ya. Namun apa yang ditulis, apa yang kita dengar di kaset, ya, apa yang kita hafal itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dipahami? Ya, kemudian menunjukkan juga isyarat juga kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, melihat, ya, Maha melihat. Ya. Ada yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmah, ada yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan kemarahan. Itu kepada siapa? Orang-orang kafir. Marah Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada mereka di hari kiamat. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensucikan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian. Allah itu lebih tahu yang mana yang bertakwa. Ya, kalau begitu yang kita sampaikan itu bukan yang dari diri kita, tapi yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena kenapa? Ya, kita menyampaikan sesuatu itu gunanya agar orang itu menerima kebenaran. Jangan kita bersedih kalau orang itu mengenal kebenaran lewat orang lain. Ya, bisa saja ada orang bersedih, dia tidak senang kalau kebenaran itu yang sampaikan orang lain. Tidak senang dia, harus dia sih. Seakan-akan dia itu nabi. Nabi kan begitu. Iya. Dia yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Iya. Jadi kebenaran itu lewat siapa saja. Kalau sudah sampai kebenaran pada seorang, biar tidak lewat kita, tidak apa-apa. Tujuannya apa? Orang berdakwah itu tujuannya apa? Orang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Itu tujuannya orang kenal, orang berdakwah itu. Bukan tujuannya mengenal ustadznya. Mau tidak mau, pasti dikenal itu. Biar tidak dicari-cari, pasti dikenal. Karena tidak mungkin ada suara begitu saja tanpa gambar. Tidak mungkin itu. Ya, kalau begitu tidak usah jadikan tujuan. Ya, yang penting itu orang mengenal kebenaran. Mau lewat kita, mau lewat siapa saja. Ya.
Baik. Ya. Kemudian menunjukkan juga kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha keras adabnya. Siksanya Allah Subhanahu wa taala maha keras di darat, di laut, dan di udara. Kalau Allah menghendaki bisa menghancurkan kita kapan saja. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin merubah suatu kaum, gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala ingin merubah. Ya. Membuat orang menerima kebenaran gampang saja. Kebenaran itu sangat susah diterima oleh orang. Ya, apalagi cara kita cara yang berat. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, "Innaka lan tuhadditsa qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau, kata beliau, menyampaikan kepada suatu masyarakat sesuatu penyampaian yang akan mereka tidak sampai, kecuali pada sebagian mereka ada fitnah, terjadi fitnah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, menyampaikan kepada masyarakat sesuatu yang mereka tidak sanggupi. Iya. Apalagi kalau berbicara masalah asma wa sifat. Baik. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini adalah faedah bersikap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian. Iya. Seperti orang isbal. Anggaplah dalam hatinya dia tidak sombong. Ya, kan disebutkan man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang melewatkan, menyeret pakaiannya karena sombong. Begitu terjemahannya. Ya. Ta'ajjub terhadap dirinya, maka Allah tidak akan melihat padanya. Baik. Ini tidak dibahas masalah hatimu. Ya. Karena Abu Bakar As-Siddiq kadang turun-turun pakaiannya, tapi digulung lagi. Karena kenapa? Ya, orangnya kurus. Ya. Dan Rasulullah mengatakan kamu itu bukan termasuk orang yang sombong. Jadi permasalahannya di sini bukan hati. Kesombongan itu banyak bentuknya. Ya. Ada kesombongan dalam hati, ada kesombongan dalam bentuk pakaian. Di antara bentuknya adalah ya, memanjangkan pakaian melewati mata kaki. Baik, seperti itu. Iya. Kalau tidak mampu, setengah sampai di mata kaki. Iya. Baik. Ini yang menunjukkan sikap tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian. Iya. Merendah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian. Ini khusus bagi laki-laki, bukan untuk perempuan. Iya. Perempuan itu ya bukan setengah paha, bukan juga setengah betis. Iya. Baik, tapi melewati mata kaki. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ya, yang lalu-lalu kan sudah kita sebutkan bahwasanya tawadhu itu ada tawadhu ya kepada Allah dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga tawadhu kepada sesama makhluk. Ya. Di antaranya yaitu ya membuang kesombongan, ya. Tidak asal sikut, ya. Apa kita sikut dengan tangan kita? Apa kita sikut dengan mulut kita? Ya, tampar sini, tampar situ. Ya, kadang mulut itu lebih keras daripada senjata. Ya, tidak mudah seperti itu. Ya, apa namanya? Khafdul janah. Nah, merendahkan janah itu sayap. Ya, sayap. Kalau sayap kan ada dua, kiri dan kanan. Ya, kalau manusia sayapnya apa? Ya, tangannya. Ya, tidak asal pukul sana sini. Ya, entah dengan tangannya atau dengan mulutnya dia bisa memukul. Ya, yang berat. Baik. Kemudian ya, dari hadis ini menunjukkan kepada kita ya, atau isyarat kepada kita tentang masalah apa namanya? Pemberian. Ya, pemberian. Pemberian ini masuk dalam keumuman penyebutan sedekah. Ya. Apakah dalam bentuk harta, ya kita beri jangan sampai mengungkit-ungkit, atau dalam bentuk ya, kalau sedekah itu ya tersenyum termasuk sedekah. Ya, tabassumuka li akhika shadaqah. Engkau tersenyum kepada saudaramu itu sedekah. Ya. Baik. Ini mengajarkan kepada kita tentang sedekah. Ya.
rajin-rajin berbuat baik kepada saudara kita, tersenyum. Kenapa tidak bisa senyum kah? Susah sekali. Ya, walaupun mungkin senyumnya senyum kecut. Ya. Terlebih dari itu lagi salam. Ya. Baik. Sudah senyum, itu akan membuat bibir berbicara dengan salam. Ya. Ya, sebentar selalu kami akan sebutkan masalah salam dulu ya. Ada salam. Salam itu bisa terpenuhi, ya, kita hilang dosanya kalau kita disalami orang assalamualaikum dan kita menjawab, ya, dan dapat mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Jadi hukumnya menjawab salam itu adalah wajib ain. Kalau kita sendiri yang disalami atau berjamaah, ya, wajib kifayah. Ya, bisa terpenuhi tersebut itu kalau ada 3 bentuk yang bisa caranya kita menjawab. Terpenuhi 3-tiganya, maka kita tidak berdosa. Ya, pertama, ya, bentuknya. Kalau dia ucapkan salam assalamualaikum, jangan kita jawab ahlan wa sahlan wa marhaban, halo apa kabar. Kita tidak jawab salamnya. Biar engkau mengatakan 1000 kali dari pagi sampai sore, belum tercapai. Karena kenapa? Idza hayyitum bi tahiyyah, kalau kalian diberikan tahiyyah, ya, maka jawablah yang lebih baik atau yang semisalnya. Sekarang sudah semisalnya tidak. Iya. Assalamualaikum mengandung 2 makna itu. Pertama, nama Allah, assalam. Kedua, mengandung makna doa. Betapa kikir kita. Saudara kita sudah mendoakan, kikir sekali. Iya. Tidak mau berterima kasih. Dikasih harta saja, terima kasih. Apalagi didoakan keselamatan. Salam artinya semoga engkau selamat. Selamat dari apa? Selamat dari bid'ah. Selamat dari syahwat. Selamat dari syubhat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu maknanya, luas. Iya. Tapi mungkin kadang kita salam ya sekadar saja. Tidak ada hadir dalam hati kita seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Sudah. Begitu-begitu saja. Iya, ini yang semisal. Apa? Dalam sisi jenis. Kedua, jumlah. Kalau dia ucapkan assalamualaikum, maka wajib kita menjawab waalaikumsalam. Itu wajib. Jumlahnya sama. Kalau kita tambah itu lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, wajib dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Karena kenapa? Semisalnya. Asal perintah adalah wajib. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, 6, kembalikan yang lebih baik atau yang semisal. Perintahkan seperti itu. Ya, faruddu bihsana minha, ini sunnah. Ya, fahayyu bihsana minha aw rudduha, atau kembalikan seperti itu, ini yang wajibnya. Ya, satu perintah namun bermakna 2, satu bermakna sunnah, satu bermakna wajib. Ya, yang lebih baik itu sunnah, yang semisal itu adalah wajib. Baik. Ya, kalau ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambah, tunggu dulu. Apa Anda punya dalil? Ya, kalau begitu, ya, hadirkan hati kita supaya berbeda. Ya, lebih ikhlas lagi kita menjawab, ya. Bisa memberikan pahala yang lebih besar. Nah, tergantung lagi hatinya. Innamal a'malu binniyat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah caranya dia. Bagaimana cara salamnya dia? Apakah salamnya dengan dia berbisik? Maka jawab juga, ya, wajib. Ya, minimal secara berbisik. Kalau dia salamnya, dia angkat suaranya, izhar salam itu menampakkan assalamualaikum. Dikeraskan suaranya, mungkin volumenya 9, ya, jawab juga 9. Jangan dijawab, sekedar waalaikumsalam. Jawab di hati. Ya, saya jawab salamnya tapi dalam hati. Siapa bilang jawab di hati? Itu tidak sama. Belum engkau mengembalikan haknya. Seperti itu jawab. Kalau dengan tersenyum, jawab juga dengan tersenyum. Iya. Walaupun mungkin dia tidak lihat senyumanmu, tapi itu anggaplah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, semuanya semisal. Baik. Iya, jadi sini ya hadis tersebut mengajarkan kepada kita yaitu ya tentang masalah zakat, ya pemberian sedekah kepada orang lain, karena perlu diketahui berbeda-beda semua itu. Zakat, sedekah, ya insyaallah taala nanti dibahas lain kali. Kemudian yang ketiga mengajarkan kepada kita sikap amanah. Dengan hadis tersebut. Sikap amanah. Dilarang kan tadi disebutkan masalah bersumpah dengan dagangan. Dusta. Dusta itu adalah ya lawannya amanah. Bersikap amanah ya dalam apa yang kita lakukan. Apakah dalam kita berceramah harus orang amanah juga. Amanah ilmiah namanya. Kita berteman juga harus amanah.
kita sebagai pemimpin juga harus amanah. Hadis ini mengajarkan ya kepada kita. Jadi kesimpulannya hadis ini faedahnya mengajarkan kepada kita sikap tawadhu, ya mengajarkan kita sikap suka memberi kepada orang lain. Singkat seperti itu. Apa pemberian harta atau pemberian yang lain dengan sedekah itu. Kemudian yang ketiga, sikap amanah. Dan ini sangat perlu ya bagi semua orang, siapapun dia, apakah dia penuntut ilmu, apalagi ulama, ya, apalagi orang-orang awam. Semuanya sangat perlu dengan sikap ini, yaitu sikap tawadhu, ya. Kemudian ya, sikap suka memberi, ya. Jangan selalu berharap sedekah. Senang sekali kalau orang dia diberi. Senang sekali mengharap sedekah. Ya, tapi kalau memberi ya tidak mau. Ya, senang sekali kalau orang bawa sedekah sama dia, terima kasih betul. Ya, mengharap-harap sedekah. Ya. Dia tidak minta tapi hatinya berharap sedekah. Ya, urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kikir sekali kalau memberi. Kemudian yang ketiga adalah sikap amanah. Ya. Seorang dai itu amanah, ya, dan kemudian ya, orang yang menuntut ilmu pun ya bersikap amanah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua, dan bagi keluarga kita dan masyarakat kita, khususnya ya kaum muslimin secara umum. Wallahu taala alam bishawab. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.